akan ke arah mana di Auto Insight. Nah, aku lagi ada di Peak nih bersama mobil, mobil Chery C5. Jadi, mobil Chery C5 ini merupakan facelift dari varian sebelumnya. Sebenarnya perbedaannya tuh ya nggak signifikan sih yang aku lihat ya. Kalau dari segi desainnya nih, yuk kita lihat ke depan. Dari segi desainnya ini aku bisa kasih tahu grillnya. Grillnya itu berbeda dengan varian sebelumnya. Nah, yang kalau varian sebelum itu seperti ini. Kalau yang sekarang seperti ini. Jadi perbedaannya nggak signifikan ya, masih selaras lah dengan varian sebelumnya. Masih ada kotak-kotak, bukan pixel ya, tapi kotak-kotak seperti ini. Masih sama gitu, nggak begitu berbeda lah. Masih ada khas dari Chery C5 gitu. Ini yang aku pinjem, warnanya merah sama kayak baju aku. Gemes banget. Untuk spesifikasi ternyata masih ada di sini, di kacanya ya. Ini aku jelasin aja langsung. Untuk max powernya ini 108 kW atau setara dengan 145 horsepower. Terus untuk torsinya 230 Nm. Adasnya udah 10. Gila nggak tuh? Terus untuk transmisinya udah 6 watt DCT. Nah, terus ini suspensinya udah pakai multi-link suspension dan kayaknya nyaman nih mobil ini, nggak sabar nih aku buat nunjukin ke kalian ya kenyamanan dari suspensi mobil ini. Tadi udah aku bahas grillnya dan di depan sini ada Omoda-nya. Nah, kontainer setauku ya di varian sebelumnya ini tuh namanya Chery Omoda. Tapi di varian sebelum tuh nggak ada emblem Omoda-nya di depan mobil. Dan sekarang Chery menghapus nama Omoda menjadi Chery C5 aja. Tapi anehnya malah ada gitu nama emblem Omoda-nya di depan. Nah, aku nggak tahu tuh kenapa ya Chery kayak gitu. Terus tadi aku udah bahas soal grillnya. Ternyata di tengah grill ini ada kamera. Di sini ada kamera, ada satu kamera. Di ini lampunya tuh kayak bentuknya huruf J gitu ya. Keren banget sih, ini ada 2 lampu juga. Untuk sensor sendiri ini aku hitung 1, 2. Kanan kirinya ada 2. Terus di bawah sini ada radar untuk ADAS di mobil ini. Nah, ini lampu DRL-nya kanan kiri apa ya? Kayak tajam, sangar gitu. Nambah kesan dari mobil ini tuh jadi makin maco. Bukan maco ya, lebih ke keren gitu, sangar gitu kan. Kayak garis lurus gitu. Di sini ternyata ada bolongan kayak untuk menambah aerodinamis dari mobil ini gitu. Bempernya juga warnanya hitam ya, jadi matching aja gitu untuk digabungkan dengan warna merah, jadi nggak begitu lebay lah warnanya. Nah, ini dia nih mobil Chery C5. Jadi mobil ini tuh mobil small SUV ya, masih sporty lah. Ntar aku kasih tahu, lihat dalamnya, joknya juga sangat sporty. Nah, untuk bagian sampingnya ini kira-kira segini ya panjangnya. Ini kalau lihat-lihat dari sini ya, garisnya tuh tarik ke belakang, makin terasa sporty lah. Terus lanjut untuk over fendernya ya. Ini over fendernya setauku juga berbeda dengan varian yang sebelumnya. Varian sebelumnya itu mungkin kayaknya selaras dengan warna dari mobil yang kalian pilih. Sementara yang sekarang itu over fendernya warna hitam. Jadi yang tadi lagi aku sebutin, jadi nggak begitu lebay. Jadi terlihat cukup enak dilihat juga. Terus untuk side skirtnya juga ada kesan karbonnya nih. Yuk kita lihat lebih jelas lagi. Tuh, ini kesan-kesan karbonnya. Tapi ya gitu ya, ini hanya nggak timbul lah ya gitu. Terus untuk bannya, yuk lanjut sini. Nah, ini dia. Untuk bannya sendiri ini pakai GT, yang varian GT Comfort F50. Untuk ukurannya di sini tertera ukurannya itu 215, 55 ring 18. Velgnya sendiri satu warna ya dengan over fender dan bannya hitam aja, black piano aja gitu. Yuk lanjut ke bagian belakang. Dari sini spoilernya udah kelihatan ya, sangat sporty. Di atasnya juga ada shark fin antena. Di sini ada rear defoggernya juga gitu. Nih, lihat-lihat bagian belakangnya emang keren banget ya, futuristik banget. Dari belakang masih kelihatan sportinya. Dari samping, dari depan emang mau nekenin kalau mobil ini tuh memang sangat sporty gitu. Di belakang juga masih ada emblem Omoda-nya nih. Sini ada tulisan 230 torsinya tadi ya. Di sini juga masih ada emblem mobil ini, mobil Chery C5. Di sini nih tadi kesannya sama nih, yang sama kayak di
side skirt tadi ada kesan-kesan karbonnya gitu, warnanya hitam juga. Di bawah juga ada sensor ya, ada beberapa sensor, 1, 2, ada 4 sensor di sini. Nah nih, aksen-aksen di bumper ini juga nambah lagi mobil ini kelihatan lebih sporty lagi. Nah ini dia lampu bagian belakang. Nih kesannya ada garis-garis, semakin ke kanan semakin besar. Maksudku semakin keluar ya. Yang kiri juga semakin keluar semakin besar. Ada garis-garis dan di sini lagi-lagi sama kayak yang bagian belakang ya. Lurus gitu. Maco banget, keren banget. Nah mumpung lagi di belakang juga aku mau kasih tahu kalian bagian bagasinya mobil ini. Nah, nih udah power tailgate juga ya, containers. Wih, cukup luas ya ini. Kelihatannya nih bisa muat beberapa, mungkin galon juga muat, tas juga muat nih kalau berpergian juga. Storage-nya cukup lah untuk traveling. Mungkin di sini juga ada penutupnya ya, jadi kalau kita dari dalam terlihat rapih gitu bagasinya. Oke. Tadi aku belum liatin ke kalian terkait kap mesin di depan. Kita balik lagi ke depan karena tadi aku belum jelasin ke kalian, belum kasih tahu ke kalian mesinnya di mobil ini. Yuk, let's go. Dia udah hidrolik juga ya. Nah, sini containers, ini dia kap mesinnya. Aku akan jelaskan sedikit terkait spesifikasinya. Jadi ini mobil konvensional ya, dengan mesin bensinnya itu 1,5 liter turbocharged yang dipadukan dengan transmisi dual clutch 6 percepatan, menghasilkan performa yang responsif nih. Tapi yang jelas ini mesin-mesinnya tertata dengan rapih ya. Memang nggak tertutup gitu semuanya, cuma enak dilihatnya gitu loh, rapih. Situ juga ada peredamnya, juga cukup rapi ditatanya. Sebelah kiri ini ada air cadangan radiator. Ini unik juga nih, ini bulat gitu, nggak kayak biasanya ya. Lucu ya desainnya ya. Lucu nih, lucu banget. Unik sih. Tutup ya nih. Sip. Oke, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Wah, kacau ini. Pik, panas. Wah, gerah banget Pik. Gak kuat, jadi emang harus butuh ini yang dingin-dingin nih. Harus nyalain dulu ya containers ya. Itu dia. Ntar, sumpah digerah. Pol. Wah, panas. Untung ada kopi nih di sini. Oke, karena aku udah duduk, aku pengen menjelaskan nanya apa ya, kenyamanan duduknya dulu kali ya. Jadi duduknya dilihat dari joknya nih. Tadi kan aku bilang dari luar, dari depan, dari samping, dari belakang itu kelihatan sporty-nya. Ternyata di bagian dalamnya lebih sporty lagi. Ini untuk Gen Z yang suka mobil kayak gini, apalagi joknya nih kalau buat foto-foto juga estetik banget ya, keren gitu. Kalau di foto kayak mobil mahal gitu kan. Nih lihat dari kepalanya aja, headrestnya sporty abis. Dari joknya juga ini empuk banget. Dari tadi aku duduk nyaman sekali gitu duduknya. Tuh jahitannya juga rapi. Kulit ini udah leather ini. Enak banget sih, nyaman gitu. Untuk aku yang tinggi 165 cm, ini headroomnya juga lega ya, cukup lega ya. Ini masih ada 1 jengkal tanganku gitu. Untuk pengaturnya juga udah pasti udah elektrik nih. Udah aku majuin, mundurin. Tuh, ini udah elektrik ya. Ini depan aku setirnya udah flat bottom, sama nih udah empuk, udah leather. Tapi di bawah setir ini ada warnanya, ada aksen lain. Ini ada apa nih, silver ya, silver kan, kira aku pakai kacamata. Jadi kayak kelihatannya mirip-mirip, ada silvernya, jadi nambah kesan keren lagi sih gitu. Tadi aku mau bilang apa, tilt ya, kita coba apakah tilt dan telescopic steering. Nah ya pastinya udah ya. Nah di setirnya ini masih ada tombol, masih cukup banyak sih ini aku lihat tombolnya ya. Ada beberapa tombol untuk angkat telepon, ada untuk radio nih kanan kiri, volume. Sebelah kanan ini ada voice control buat manggil ADAS di mobil ini. Aku mau cobain salah satu voice command di mobil ini ya. Kita coba. Sorry, again? Open the window. Alright, open.
Close the window. Harus disentuh lagi. What's up? Close the window. Closing window. Gila. Oke, ini voice command-nya berfungsi dengan baik ya. Oke, lanjut nih di bagian door trim-nya ya. Door trim-nya ini juga udah empuk-empuk sih. Udah cukup empuk lah. Di sini juga ada kesan-kesan apa ya? Kayunya ya. Kesan kayunya kayak agak gelap gitu kesan kayunya. Di sini juga ada beberapa tombol untuk kaca kalau misalkan kalian gak mau pakai voice command. Ini juga udah auto up and down gitu. Terus ada untuk nutup mobil ini kunci juga ada di door trim si supirnya gitu. Di sini juga ada tombol untuk mengatur arah dari kaca spion ini. Coba aku langsung peragain. Sorry, nyalain dulu. Tuh, spionnya berubah. Nah, ini udah enak nih untuk aku. Terus di bagian tombol tengahnya ini untuk menutup spionnya. Nah, untuk bagian kiri ya tentu untuk spion sebelah kiri. Untuk bagian atasnya nih untuk mengunci dan membuka pintunya. Nih kanan kirinya ada dua tuas yang sebelah kanan ini untuk mengatur lampu ya. Meskipun di mobil ini lampunya sudah otomatis, cuma kalau kalian untuk mau ngatur ada di tuas sebelah kanan. Di sini juga sennya di sebelah kanan, sebelah kiri ini untuk wiper biasa. Nah, di kanan nih ada AC juga nih. Bagian dari AC yang membentang lurus sampai ke kiri. Sebelah kananku ini ada AC untuk ngatur arah sirkulasinya mau kemana. Terus ini dashboardnya juga cukup luas ya. Nah, biasanya kan Genzi naruh hiasan ya di dashboardnya ini. Kalian puas deh kalau naruh hiasan di sini. Untuk layarnya sendiri ini udah menyatu ya antara MID dan layar entertainment-nya. Besaran dari layar ini tuh 10 inci lah, sekitar 10 inci gitu. Itu dashboardnya empuk atau keras, Jun? Dashboard ya itu coba ya. Oh, sama nih sama kayak door trim-nya ya. Cukup empuk sih. Jadi nggak plastik gitu. Cukup empuk lah, cukup oke banget ya. Terkait layar tadi yang aku bilang ini sudah menyatu dan 10 inci juga. Terus di sini aku mau ngotak-ngatik ada apa aja di layar entertainment dulu ya. Nah, di layar entertainment ini sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay. Coba kita ke vehicle settings, ada apa aja. Nah, ini dia, ada smart key detection untuk tailgate-nya. Ada banyak nih, ada welcome light function. Kalau nggak salah ini kalau malam kalian bisa ini deh, ada tulisan Omoda deh di bawah pijakan kaki ini deh. Tapi kalau malam ya ini kena trik sekali. Terus untuk light settingnya juga bisa disesuaikan. Nih dia yang menarik nih ya. Driver Assistant Settings atau tadi aku sebut ADAS. Di mobil Chery C5 ini ADAS-nya sudah 10 containers, jadi sudah oke banget ya di harga. Oh ya tadi aku belum sebutin harganya ya. Jadi mobil ini tuh ada dua varian. Harganya ada yang 319 jutaan sampai 349 jutaan gitu. Ini harganya turun ya dari varian sebelumnya. Oke, dengan harga kisaran segitu untuk ADAS yang sudah sampai 10 ya ini udah cukup oke sih. Jadi pertimbangan banget ya untuk para pembeli gitu. Ini ADAS-nya yang pertama ada blind spot detection, nih pasti berguna banget. Ada front bump warning. Terus ini sensitivitasnya juga bisa diatur ya, terserah kita. Automatic emergency braking-nya nggak aku nyalain, tapi kalian bisa nyalain juga. Nih contohnya simulasinya kayak gitu. Oke, ini aku matiin dulu. Ada lane departure warning. Ini bisa kalian atur sendiri gitu ya. Terus nih ada driving away reminder. Ini bisa nge-reminder kalian, tapi aku lagi matiin tadi. Ini easy moving mode. Ada easy moving mode juga. Bisa dinyalain. Aku lagi banyak untuk mematikan ADAS-nya. Lanjut, ini personal settingnya biasa. Ambience-nya untuk warna-warna di mobil ini automatic locking. Jadi kalau misalkan kalian menjauh ke mobil ini bisa kekunci dengan otomatis. Tadi aku nyalain itu. Jadi ini kuncinya dari mobil ini. Kalau aku bawa menjauh sekitar
2-3 meter udah auto kekunci gitu. Nah ini dia nih untuk AC-nya ya, ini kita bisa atur di sini. Tapi untuk pengaturan lebih lanjutnya lagi, untuk nge-setting AC-nya lagi itu ada di bawah layarnya. Ini bukan tombol fisik, tapi bisa disentuh. Kayak misalkan aku mau gedein AC-nya gitu ya. Tah, tuh. Nih, aku kecilin lagi. Tuh, di situ kecil juga. Tapi kalian juga bisa ngatur di sini juga, gitu. Jadi intinya ini memudahkan kita ya. Jadi nggak semua ada di layar entertainment, juga ada tombol-tombol yang biasa kita sering pakai gitu kayak tadi AC. Jadi memudahkan banget. Nah ini sebelah kiri ini ada ngatur, oh ya bener, temperature-nya. Nah ini juga AC-nya udah dual zone ya. Jadi gue kalau gue lagi mau nggak begitu dingin bisa, kalau lagi pengen dingin silahkan, terserah tuh. Bisa diatur. Aku kan tadi gerah ya. Nih tapi yang ini nggak begitu dingin lah kayak posisi dudukku gitu. Ini untuk AC-nya. Di sini ada tombol start engine-nya. Di sini bulat gitu ya. Masih fisik tentunya. Lanjut nih ke konsolnya nih, megah banget ya. Lantai 2 pula nih, ada atas ada bawah juga. Ke atas dulu kali ya. Di atas nih udah ada wireless charging. Langsung aja kita cobain. Nah tuh, ke charging ya, ke charger. Sini juga ada untuk naro-naro kunci kayak gini, naro handphone juga di sini. Terus tadi yang bagian bawah aku bilang ini lantai 2, di bawah ini masih ada untuk naro-naro storage dan juga udah ada untuk ngecas untuk type A dan type C. Gitu. Ini masih ada tuasnya ya. Tuas transmisinya ya untuk ngatur ke P, ke D, N sama R-nya di sini semua gitu. Sini ada beberapa tombol yang tadi aku bilang nggak bentuk fisik, cuma bisa kita sentuh aja nih. Kayak yang atas ini bisa kita lihat, kita sentuh untuk kita melihat kameranya nih. Tuh, kita lihat di bawah, di atas tuh ada apa aja. Nah, kayak gitu. Nah, untuk yang bawahnya nih ada tombol home. Jadi kalau misalkan kalian lagi mau abis ngatur apa, bisa langsung ke tombol home lagi. Gitu. Nih sebelah sini untuk mematikan si layar entertainment-nya. Selain tadi untuk mematikan si layar entertainment-nya, ini juga berfungsi untuk mengatur volume. Mengatur volume. Ini ada hazard. Terus ini ada, nah tuh kan nyala tuh lagunya. Ntar ya, aku kecilin dulu. Oke, sini ada untuk ngatur mode. Kalian mau pakai mode apa dari mobil ini? Coba aja ya kita lihat. Ada berapa? Oh, ada 3 mode. Ada mode normal. Nih kayak gini, ada mode sport sama ada mode eco, tapi aku mau pilih mode normal aja ya. Di sebelah kiri ini ada electric parking brake dan ini ada auto hold, jadi kalau kalian lagi macet jadi nggak mundur tiba-tiba gitu loh pas mau ngegas. Nah lagi belakang sini ada 2 cup holder, sini ada storage lagi. Ya cukup besar ya ini buat naruh sesuatu, dan storage ini bisa dingin karena ada aliran AC-nya di storage ini. Jadi memudahkan kita ya untuk kalau jajan-jajan gitu bisa taruh-taruh makanannya di sini. Nah, tadi aku belum jelasin nih terkait lacinya di mobil ini, apakah dia cukup besar juga. Nah, ini dia udah soft opening juga ya. Ini lacinya segini, storage-nya ya oke lah, standar gitu. Nah, untuk di mobil ini speakernya udah pakai Sony ya, jadi kayaknya cukup oke sih untuk dengerin lagu, dengerin radio. Ada 8 speakernya di sini gitu. Terus di kanan kiri mobilnya juga ada beberapa cup holder lagi nih untuk naro-naro minuman. Oke banget. Nah untuk sun visor-nya nih untuk cewek-cewek yang paling penting ya, apakah ada kacanya, ada kaca. Wah ini dan ada lampunya juga melingkari kotak kacanya ya, jadi puas banget nih untuk touch up malam-malam, siang-siang juga masih kebantu, jadi lebih jelas lagi ngeliat muka. Untuk sun visor sebelah kirinya, wah juga ada kacanya nih, ada lampunya juga gitu. Ini udah ya bagian depan, aku mau nunjukin untuk panoramic roof-nya nih. Oh jadi ini masih harus manual ya. Nih ada tirainya harus kita tarik manual. Kalau untuk ininya sudah. Nah ini dia. Oke, nih kita tutup lagi karena
Jam 12, say, panas. Oke, kita tutup lagi. Terus di sini ada lampu ya. Ada lampu. Nah, tuh lampu-lampu. Oke, kita lanjut nyobain duduk di bagian belakang. Let's go. Mana sih ada ini, ada barang-barang aku. Barang-barang aku tadi aku taruh dulu. Oke, ini posisi duduknya sama nyamannya dengan bagian depan gitu. Joknya juga udah pakai kulit juga, rapih juga jahitannya. Wah, ini nyaman banget sih posisi duduknya. Dan ini untuk headroomnya juga masih sama ya. Tersisa 1 jengkal tanganku. Sini ada armrestnya, ada cup holder 2 juga. Dan ini bisa untuk dipakai 3 orang. Dan ini sudah menyediakan 3 seat belt dan 3 headrestnya. Jadi oke banget. Nah, untuk legroomnya sendiri, aku ya tadi yang aku bilang tinggiku 165 cm dan kakiku juga ya cukup panjang lah. Ini nyaman banget malahan. Nyaman banget ya ini. Tuh, masih ada 1 jengkal lebih dan nih masih nyaman banget lah. Masih oke. Jadi kalau misalkan kalian lagi traveling bareng teman-teman nih, Gen Z ramean di sini, pasti masih nyaman banget. Di depan sini ada AC-nya juga ya. Tadi masih sama lulu gue. Jadi bisa ngatur suka yang lagi duduk aja. Dan ini masih USB-A ya di sini. Terus udah sih ya. Kalau untuk door trimnya sama, ini ya ada speakernya, ada tombol buat kaca, ada handle di sini, ada sedikit nih untuk naruh baju, hanger baju ya. Sony speakernya juga masih ada di bawah. Di sini juga ada buat naruh-naruh barang ya, kanan kiri ada gitu. Oke, untuk overall secara umum sih duduk di bagian belakang sama ya nyamannya. Oh, nih ada lagi lampu. Ada 2 ya lampunya. Biasanya kan lampunya kan nyatu aja gitu nih, tapi ini kanan kiri terpisah lampunya ya. Tuh, tadi aku bilang kalau misalkan kita melihat bagasi ke belakang, kalau ada covernya jadi terlihat sangat rapih gitu, enak dilihatnya. Gitu, ini untuk kayak gini nih aman sih tuh. Kalau duduk sendiri mau tiduran, ini nyaman sih, nyaman banget. Kayak pas nih buat Gen Z. Kontainer segitu untuk nge-review mobil Chery C5. Dan rencananya sih aku memang pengen ngejajal ya mobil ini, mau test drive mobil ini. Cuma nggak di video ini, jadi saksikan test drive aku untuk Chery C5 di Kontan TV, di Auto Insight tentunya. Gimana nih menurut kalian tentang Chery C5 ini? Komen-komen ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.